selamat datang kembali di channel Burnout Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan indeks untuk besok hari terakhir perdagangan. Dan juga ada 8 saham, yang pertama Medco, kedua Elsa, ketiga Pegas, keempat MDKA, kelima BRPT, keenam Antam, ketujuh Inco, dan terakhir Tins. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini ditutup di zona hijau, menguat 0,86% ke harga 6.924. Dan transaksi hari ini ya di bawah 20 triliun ya, di 16,1 triliun, tapi cukup bagus. Dan asing lagi-lagi masih net buy hari ini senilai 349 miliar. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ISG membuat untuk candle hammer dan rebound, dan ya tutupannya bagus ya di atas 6.900. Tapi karena besok hari Jumat mungkin bisa ada jadi profit taking. Tapi apakah akan turun dalam? Kemungkinan enggak. Turun-turunnya paling retest ini aja ya. Kalau saya lihat ya inilah 6.860. Kalaupun koreksi habis itu besoknya minggu depan rebound lagi, atau dia besok langsung rebound kalau market Eropa, Amerika nanti malam bagus juga dan harga komoditas juga naik, ya kemungkinan besok ada rebound untuk ISG. Jadi seperti itu aja untuk ISG. Hari ini ISG membuat gap up tapi ditutup langsung ya. Jadi aman harusnya. Dan gap-gap nggak ada ya di bawah untuk ISG. Oh, ini ada gap kecil aja nih. Di hari kemarin dia gap up dan belum ketutup, tapi nggak masalah lah ya. Itu tuh support yang harusnya juga dipertahankan oleh ISG. Jadi untuk besok ya bisa jadi ada koreksi, tapi kalau trennya masih akan uptrend. Jadi kesempatan aja. Kalau yang sudah profit besar, jaga profitnya jangan sampai hilang lagi ya. Pokoknya kalau saya ya biasanya dari profit 5% misalnya, sisa 3%, sisa 2% ya udah saya realisasikan daripada saya dibawa BEP. Tapi tergantung lagi masing-masing. Jadi seperti itu aja untuk ISG. Besok ya kalaupun naik terbatas sepertinya ya, mungkin bisa uji sekitaran 6.930 sampai 6.940 itu aja kalaupun naik, karena besok kan hari terakhir. Jadi ya mungkin nggak terlalu besar lah, kecuali memang ada momentum apa, sentimen apa nanti yang membuat ISG naik tinggi, bisa jadi. Tapi kalau nggak ada apa-apa ya kemungkinan naik terbatas besok. Jadi seperti itu aja untuk ISG. Langsung saja ke saham pertama, ada Medco yang hari ini ditutup terkoreksi 2,3% ke harga 635. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Tapi dia sempat ARB ya dan bangkit. Nah, kalau Bapak Ibu ada yang perhatikan tadi itu dapat di ARB bisa jualan tuh lumayan 30 poin. Kan jual nggak usah harus di 35, di 630 juga 25 poin dapat 4% kan sehari aja. Tapi ya harus punya strategi ya, karena nekat tuh kalau beli di ARB ya bisa aja dikunci di bawah ARB besoknya. Dan langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Medco mantul dari ya memang ini area supportnya, dan kebetulan di situ ada EMA 20 kan. Kalau nggak salah ya, saya analisa saya sebelumnya, Medco itu paling bisa ngejar EMA 20-nya dulu, membuat swing low-nya ya kuat, harusnya 600 nih. Jadi apakah bisa beri di harga sekarang? Ya ini udah di area resisten lagi ya. Karena kenapa? Karena kalau Medco gagal lewat 640, 650 ini dia turun lagi, bisa konsolidasi di area ini. Itu yang ditakutin kalau dia lagi konsolidasi. Nah, jadi kalau beli di harga sini tuh kalau dibawa turun, nah itu yang jadi masalah kan. Kalau Bapak Ibu perhatikan tadi ya belinya ya di support nawar. Jadi seperti itu ya untuk Medco. Medco sebelumnya juga sempat turun ya hari kemarin, tapi ditarik naik juga tuh lumayan kan. Dari 635 ditarik ke 650, 2%-an. Kemana arah Medco? Medco akan masih uptrend ya, nggak usah takut kalau yang menyangkut dari atas ya. Selama Medco nggak turun dari 600 itu harusnya masih aman. Kalau dia turun ya berarti gagal nih. Potensi bisa kembali konsolidasi, nggak jadi uptrend, dia konsolidasi lagi, bisa bermain di range harga ini nih ya. Nih rawannya kalau dia jebol 600 tuh turun dan bisa di area ini. Nah, jadi seperti itu ya. Kalau mau aman besok Medco harus langsung naik. Ini ada gap up ya. Kenapa gap up? Kenapa nggak dipakai ekornya ini? Bukan ekornya ini, kalau setahu saya nggak dipakai. Yang dipakai kan harga penutupan, beda cerita ekor setelahnya. Nah, misalnya besok dia rebound dan membuat ekor ke 650, ya itu dipakai, ketutup berarti gapnya. Tapi kalau yang sebelumnya ini kan belum sampai harga penutupan hari ini belum sampai harga pembukaan atau penutupan hari sebelumnya. Ya, yang mana terendahnya.
misalnya harga penutupannya paling rendah, ya pakai harga penutupan. Kalau misalnya harga pembukaannya paling rendah, ya pakai harga pembukaannya. Itu. Kalau ekornya dipakai nggak? Ekor sebelumnya ini nggak dipakai. Yang dipakai itu ekor sesudahnya. Jadi seperti itu ya. Ya kalau mau bagus besok langsung rebound lagi lah. Karena hari ini juga bagus ya. Memang dia gap down, tapi tutupannya di harga tertinggi hari ini. Jadi candlenya cukup bagus nih, walaupun turun ya. Besok kalau dikonfirmasi hijau lagi, apalagi tutup di 650 itu menarik. Berarti minggu depan lanjut ke atas ya. Target Medco masih jauh, 750 dan 800 ini ya. Yang penting bahkan 850 bisa tuh Medco. Dan ada Medco juga ada gap di atas nih. Di 915. Jadi sangat menarik. Harusnya Medco ini masih akan uptrend karena harga oil juga kan uptrend. Ya kuncinya jangan turun dari 600. Kalau dia turun dari 600 berarti potensi besar gagal uptrend. Jadi bisa konsol. Makanya ini sepertinya dipertahankan ya. Lihat besok aja. Kalau besok lanjut naik itu menarik untuk Medco minggu depan. Karena volume juga meningkat signifikan. MACD-nya memang mengarah ke bawah tapi masih golden cross, jadi masih aman. Jadi belum ada sinyal yang kurang bagus. Medco masih harusnya ke atas. Seperti itu untuk Medco. Langsung saja ke saham kedua. Ada Elsa yang hari ini hampir ARB ya. Tapi sempat nyentuh ARB tapi bangkit kayaknya ya. Kalau di harga 306 transaksi asing hari ini masih net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Elsa ya kemungkinan satu candle lagi koreksi. Mungkin nggak dia turun buat swing low-nya di sini, nggak. Kalau saya lihat ya. Ini hapus saja. 300 ini dipertahankan sepertinya. Nih satu candle lagi aja dia koreksi. Terus bisa aja konsolidasi area ini. Jadi menarik untuk Elsa ya Bapak Ibu bisa perhatikan aja besok. Kalau dia mendekati 300 ya atur bagaimana strategi Bapak Ibu coba beli. Karena trennya Elsa juga masih uptrend. Cuman ya akan membuat swing low-nya namanya saham uptrend itu pasti ada turun. Kenapa ada turun? Karena nggak selamanya saham uptrend itu terus naik ya. Pasti ada yang profit taking dan dia koreksinya itu gangguin psikologis retail kan biasa seperti itu. Jadi retail yang beli di atas nih digangguin sama market makernya, diturunin, mereka cut loss, ditampungin barangnya, mereka cut loss lagi, tampungin, nanti dikerek lagi naiknya. Namanya saham ya seperti itu, namanya juga berdagang ya, kadang naik kadang turun. Dan kuncinya memang 340 itu. Kalau sekali lagi minggu depan bisa break 340 itu udah confirm uptrend tuh. Targetnya ya bisa seperti ini aja Bapak Ibu tarik ya. Area konsolidasinya ini 420 minim-minim ke sini nih. Masih bisa naik dari harga sekarang 306, 420, 120 poin. Lumayan tuh, 30-an% kan. 40 ya. Wah, menarik tuh. Untuk Elsa tinggal nunggu dia break aja. Dan harga sekarang ini risk rewardnya sudah kecil. Harusnya bertahan loh ya. Tapi namanya market juga nggak bisa ditebak. Kalau mau cut lossnya tipis aja nih. 4% target profit dekat nih. Risk rewardnya hampir 1:1. Tapi kalau Bapak Ibu tarik sampai 340 juga nggak masalah. 1:2, hampir 1:3. Pokoknya kalau dia jebol 300 jual dulu aja. Boleh nggak di hot? Asal siap rugi waktu nggak masalah. Elsa kan saham juga bagus. Kalaupun turun ya pasti ada naik. Cuman kapan nggaknya nggak tahu. Nah itu ya. Jadi seperti itu untuk Elsa, mungkin satu candle lagi koreksi atau besok langsung bisa rebound. Merah dulu dikit terus langsung ditarik naik. Bisa seperti itu. Tapi ini disclaimer on. Langsung saja ke saham ketiga. Ada Pegas yang hari ini malah ARB ke harga 1440 terkoreksi 6,79%. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Pegas ARB nggak tahu kenapa ya. Ada sentimen apa dan jebol juga 1500 yang saya perkirakan itu bisa bertahan, tapi ada support kuatnya di 1400. Jadi apakah menarik? Menarik lagi Pegas, paling satu candle lagi koreksi ya. Dia paling uji EMA 60-nya ini, garis hitam nih, mantul tuh. Potensi besar tetap mantul dari 1400. Tapi disclaimer on ya, analisa juga bisa salah. Jadi seperti itu. Untuk Pegas, ya kalau dikasih koreksi lagi 1400, yang belum punya bisa beli. Kalau yang sudah punya, yang nyangkut, hold aja. Tren Pegas masih akan ke atas. Karena kenapa? Karena dia lagi membuat bisa jadi ini dalam proses web 3. Ini web 1, 2, 3. Ya, 3-nya itu sampai 1800 minim-minim. Tapi
Kenapa dia sering membuat candle body panjang turun? Ya itu karakternya dari dulu. Nih, dari dulu dia lagi naik nih. Di tanggal 30 November 2021 dia membuat candle panjang ARB juga nih. Kan? Terus besoknya rebound. Ya itu memang karakternya, mungkin gangguin retail yang dana-dana besar beli di 1.500 disuruh cut loss dulu. Siapa tahu cut loss kan, ya udah mereka nampung di bawah. Nih kan karakternya memang seperti itu. Jadi nggak perlu takut, yang penting Bapak Ibu tahu tuh supportnya. Memang 1.500 support, kalaupun cut loss sudah, kalau dia bol 1.500 ya udah cut loss dulu, nanti buyback di bawah. Bisa seperti itu ya. Untuk pegas langsung saja ke saham keempat. Ada MDKA yang hari ini ditutup terkoreksi 4,56% ke harga 4.390. Kalau dilihat transaksi asing masih net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Start teknikal jebol juga 4.500 dan kemana arahnya? Kalau dilihat gap nggak ada memang ya, tapi bisa turun lagi ya. Kalau mau ambil di 4.200 nih bisa kejauhan ya. Ini saya update baru aja gambarannya. EMA 60-nya udah cross juga. Jadi ya sekitar 4.200 nih lah ya. 4.200 sampai 4.100 nih ya. Nah ini area demand. Kemungkinan kalaupun turun dulu ya itu menarik ya, satu candle lagi lah. Siapa tahu besok dia membuat ekor mendekati 4.200-an ini, ya udah spek buy hari ini dia sampai 4.300 terus tarik naik ya. Dan apakah bisa rebound ya tergantung besok market. Ini ada gap pasti ditutup nggak? Potensi ditutup dalam waktu ya bulan ini juga mungkin ditutup ya. Karena bisa jadi MDKA ini konsolidasi di range harga ini. Nah itu kalau sudah kelihatan pergerakannya seperti ini, ya Bapak Ibu jangan beli di pertengahan gini. Ya karena bisa dia turun dulu, atau titip sendal boleh lah. Kalau siapa tahu dibawa naik ya udah. Kalau titip sendal, tapi kalau lamsam langsung dibawa turun kan goyang tuh pasti. Bingung. Jebol nggak mau cut loss biasanya karena udah dalam. Nah, mending belinya tuh di bawah. Tapi kalau titip sendal sini bisa. Jadi seperti itu ya. Untuk MDK ini sudah terlihat kemungkinan juga masih konsolidasi di range harga, supportnya 4.200-an sampai resisten 4.700. Jadi seperti itu. Untuk MDKA 2 hari koreksi dengan volume kecil. Kalaupun satu candle lagi koreksi itu menarik menurut saya. Cuman harga sekarang udah harga tanggung, ada potensi dia juga rebound. Seperti itu untuk MDKA. Langsung saja ke saham kelima, ada BRPT yang hari ini ditutup menguat 4,76% ke harga 880. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BRPT akhirnya jebol juga ya. 900 yang waktu itu saya perkirakan bertahan karena di situ ada EMA 20 dan turun. Dia ke supportnya 820 baru mantul. Jadi kemana arah BRPT gak kuat kalau saya lihat ya. Kemungkinan besar tetap 900 nih diuji terus turun lagi. Potensi gap ditutup 840. Jadi kalau saya BRPT saya wait and see aja dulu. Harganya nanggung juga. Jadi saya lebih baik nunggu di bawah sekalian. Nunggu dia turun dulu 820 karena sudah terlihat ini dia lagi konsolidasi. Kalaupun dia break itu kemungkinan 50-50 kompim atau enggaknya ya. Karena belum lah, rawan masih untuk BRPT. Kecuali udah 3-4 candle di atas 900 ya bisa confirm breakout. Cuman kalau sekali aja agak rawan kalau spekulasi buy ya. Tapi tergantung lagi masing-masing. Kalau nekat yang penting siap dengan trading plan. Punya trading plan. Jangan cuman bisa beli tapi bingung. Pengennya jual TP aja pasti bingung nih. Mau TP setinggi-tingginya kan bingung. Mau TP di mana? Nggak ada target ya. Dan kalau turun juga bingung. Cut loss apa nggak ada target. Nah itu gunanya trading plan itu seperti itu. Jadi kita tuh ikutin trading plan yang sudah kita pakai. Yang sudah kita buat. Jadi seperti itu. Ya untuk BRPT menurut saya kalaupun rebound besok itu 900 diuji. Terus dia bisa turun lagi. Karena gap ini kemungkinan besar bisa ditutup. Ya gap di bawahnya nih di 840. Jadi seperti itu untuk BRPT. Langsung saja ke saham ke-6 ada Antam yang hari ini ditutup di harga 2.570 terkoreksi 3%. Kalau dia transaksi asing hari ini kembali net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Antam sepertinya sudah bertahan. Mungkin nggak turun lagi. Kalau saya lihat kan perkiraan di 2400 tuh bisa turun. Ya kalaupun turun satu candle aja. Dan itu kemungkinan ekor ya. Hari ini kan dia turun nih. Walaupun candle hijau dia turun. Tapi gapnya langsung ditutup ya. Gap kemarin dia habis
open langsung rebound sebentar terus turun lagi. Jadi gimana untuk Antam? Antam arahnya masih akan ke atas tapi bisa jadi koreksi dulu. Kalau saya lihat ya mungkin satu candle, mungkin nggak gap di 2200 2300 nih ditutup, bisa jadi juga ya. Ya ini agak rawan memang Antam, kecuali besok dia koreksi dulu, nutup gap yang terdekatnya ini di 2450 terus ditarik naik. Pokoknya dia harus tutup besok itu tetap di atas 2480 2500 ini. Kalaupun koreksi tapi harus ditarik naik, harus tutupannya di atas. Jadi seperti itu ya. Kalau support kuatnya, ya support kuatnya mungkin di area 2200 nih lagi. Bisa aja dia gagal lewat dan turun. Itu juga ya. Tapi yang penting punya trading plan lah untuk Antam ya. Kalau saya lihat mungkin satu candle lagi, kalau memang masih akan naik, dia akan rebound lagi ya. Pokoknya kalau bisa jangan tutupannya di bawah 2480 ini. Kalaupun besok koreksi, ekor aja terus ditarik naik ya. Itu rawan juga kalau tutupannya di 2480. Perkiraan saya satu candle lagi koreksi ya, terus dia kembali lanjut ya. Cuma ya tergantung market nih. Semoga aja sesuai dengan analisa. Jadi seperti itu. Untuk MTAM langsung saja ke saham ke-7. Ada Inco yang hari ini malah ditutup menguat 2,89% ke harga 602.25. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Inco malah duluan naik ya. Kalau saya lihat, iya bisa jadi swing low-nya 5.800 nih udah naik. Support kuatnya ada di 5.800 lah ya. Bukan di 56, 58 nih. Apa itu? Ya ini. Karena ini dulu kuat. Terus supportnya. Nggak pakai ini. Ya bisa juga, pokoknya toleransinya ini 56 jebol itu berarti lanjut turun, itu aja. Tapi ya biasanya di support yang sebelumnya ini kan dia mantul. Jadi menarik gak untuk Inco? Inco menarik. Inco potensinya juga kalaupun gagal lewat 6.600 bisa terlihat sudah kan. Ini area konsolidasinya. Beli support, jual resisten, beli support, jual resisten. Jadi beli di harga sekarang bisa nggak? Potensi bisa rebound kalau market mendukung besok ya. Ya nutup gapnya ini aja di 6.400, mungkin sampai 6.600 terus turun lagi, bisa konsolidasi. Kemungkinan seperti itu pergerakannya untuk Inco. Jadi seperti itu aja untuk Inco. Langsung saja ke saham terakhir, ada TINS yang hari ini ditutup menguat tipis 0,6% ke harga 1.650. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, TINS sepertinya bertahan 1.600 kuat. Jadi besok itu potensi naik kalau mau bagus ya. Harus tutup di atas 1.700. Jadi dia harus naik sekitar 3% lebih untuk besok. Kalau enggak, kemungkinan Inco itu konsolidasi lagi di area ini. Beli di support, jual resisten, tektokan aja nih sekitar 100 poin. Bisa seperti itu. Nah, jadi sudah tahu seperti ini ya jangan beli di harga sekarang. Kalau beli di harga sekarang itu 50-50. Antara naik dan turun tuh sama nilainya. 50 poin, 50 poin. Ya tergantung kalau Bapak Ibu siap dengan resiko 1:1 ya bisa beli ya, cari profit tipis, cari 3% bisa juga. Kalau mau bagus ya besok harus bisa tutup di atas 1.700 dan ini bisa jadi swing low-nya untuk TINS dan lanjut uptrend ya. Kuncinya sekali lagi dia break 1.700 1.750 itu bisa valid untuk lanjut uptrend. Ini kan masih di dalam area range konsolidasinya yang semenjak enggak sih 1.700 ini aja kalau saya lihat ya. Kan ini area konsolidasinya. Kalau dia break sekali lagi 1.750 udah tuh lanjut uptrend. Seperti itu untuk TINS. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung mau buat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chart-nya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Dan bagi Bapak Ibu yang mau belajar scalping, saya akan buka kelas
di tanggal 20 Maret hari minggu depan ya. Saya akan ajarkan bagaimana cara screening sahamnya, bagaimana cara baca bid offer, bagaimana menganalisa time frame chart yang lebih kecil, dan yang paling penting tahu di mana titik entry dan exit saat beli saham. Jadi nggak perlu kejar harga, nggak perlu ketakutan beli di bawah. Nanti diajarin bagaimana caranya dan juga bagaimana menganalisa bandarmologi, ARB Hunter, dan ARA Hunter. Kalau tertarik bisa isi Google Form yang ada di bio Instagram Borneo Trader atau DM aja Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.